kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan membiayai warga negara Indonesia untuk menimba ilmu baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pembiayaan tersebut meliputi uang kuliah, tempat tinggal, dan juga fasilitas lainnya. Nah, dari beasiswa negara ini banyak diincar masyarakat tentunya karena fasilitasnya. Meski demikian, banyak juga dari mereka yang lolos tidak kembali atau enggan untuk pulang ke Indonesia. Dari ribuan penerima beasiswa LPDP, ratusan lulusan belum kembali ke Indonesia. Apa sebabnya hingga mereka yang menikmati beasiswa dari negara ini enggan kembali untuk ke Indonesia? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Staf Sus Presiden Republik Indonesia Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Mas Billy Mambrasar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Mas Billy. Selamat sore. Baik, Mas Billy, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami GPR TV Kominfo. Mas Billy, mengenai peserta awardee LPDP yang lolos untuk mendapatkan kesempatan baik kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri, sebagian alumni LPDP ini apa sebenarnya mendasari bahwa para penerima ini enggan untuk kembali ke Indonesia begitu, Mas? Sebab seperti yang saya tahu sebelumnya bahwa sebelum mereka dinyatakan lolos menjadi peserta LPDP ini menulis esai mengenai kontribusinya untuk negara Indonesia begitu, Mas Billy. Seperti apa? Jadi kalau kita bicara ke luar negeri, kalau kita bukan anak orang kaya seperti saya contohnya ya, anak orang kurang ya biasa ya, anak biasa-biasa saja, untuk bisa ke luar negeri itu merupakan sebuah privilege karena harganya sangat mahal. Contoh ke Amerika, tiket pesawat pergi aja bisa di kisaran 15 sampai 20 juta sekali jalan. Lalu kemudian biaya tinggal di sana yang tidak cukup 1.000-2.000 dolar sebulan, paling 20 juta lah minimal untuk sampai 30 juta pengeluaran untuk bisa tinggal di sana. Jadi kalau orang biasa-biasa saja itu tidak akan mungkin bisa berkesempatan untuk berangkat dan tinggal di luar negeri. Nah, oleh sebab itu motivasi ketika, karena saya juga penerima LPDP ya, jadi motivasi ketika mengapply beasiswa tentunya selain untuk memperoleh gelar, tetapi juga adalah kesempatan untuk merasakan tinggal dan belajar di luar negeri itu seperti apa, yang merupakan privilege yang hanya dirasakan oleh orang lain. Ketika kita kemudian ke luar negeri, di sana rapi, semua terstruktur, fasilitas high class, bahkan juga public transportnya oke, semuanya yang mungkin berlawanan dengan Indonesia, kenyamanan-kenyamanan yang mungkin kita tidak rasakan ketika kita ada di negeri sendiri. Tentunya ketika kita udah merasakan kenyamanan tersebut, kita akan memilih untuk ya mungkin kecenderungan ya udah tinggal aja, tidak ngapain pulang lagi ke Indonesia karena kenyamanan ini tidak akan ada di Indonesia. Saya pikir itu satu. Yang kedua, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah ketika kemudian mendapat pekerjaan dengan jurusan yang sama, pekerjaannya dirasa, oh kalau saya pulang ke Indonesia, jurusan ini akan susah cari pekerjaan nih. Kalaupun dapat pekerjaan, gajinya nggak sebesar kalau saya tinggal di sini. Jadi pekerjaan dan juga gaji yang lebih tinggi yang bisa didapatkan ketika berada di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah mungkin bagi sebagian teman-teman itu mereka memperoleh jodoh, mendapat jodoh tinggal di sana, begitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk stay. Bahkan ada juga yang bikin bisnis dan juga mulai menjalankan usaha mereka dan tetap tinggal di sana. Seperti itu sih, itu beragam alasan kenapa kemudian memilih nggak pulang. Baik, beragam alasan menjadikan para penerima LPDP ini enggan untuk kembali ke Indonesia. Salah satunya tadi seperti pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di luar negeri dan juga merasa nyaman dan juga alasan lainnya. Kemudian kiranya apa langkah yang negara lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Apakah perlu mengubah persyaratan saat pendaftaran atau cukup dikenakan sanksi pengembalian dana pendidikan begitu, Mas Billy? Kalau saya pikir untuk setiap insiden itu kan ada langkah preventif dan ada langkah mitigasi. Langkah preventif adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum sebuah kejadian terjadi. Langkah mitigasi adalah langkah yang harus dilakukan kalau hal tersebut sudah terjadi. Yang disampaikan tadi, memberi sanksi, memberikan ultimatum, men-tracking, itu semua adalah mitigasi. Sudah terjadi, baru hal tersebut dilakukan. Langkah preventif itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana mendeteksi sejak awal
komitmen dari penerima beasiswa ini bahwa mereka nasionalis sejati, bahwa mereka Indonesianis sejati, bahwa mereka sadar mereka belajar dengan uang rakyat, bahwa mereka sadar mereka belajar dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang berharap agar ketika mereka studi, mereka boleh kembali ke Indonesia untuk berkontribusi membangun negaranya. Oleh sebab itu, langkah preventif ini harus dibuat satu, perbaikan seleksi dengan mekanisme yang mendeteksi bahwa seorang awardee itu loyal, nasionalis, dan akan berkontribusi buat negaranya. Yang kedua adalah memastikan kontrak-kontrak itu yang disusun itu begitu jelas, menuangkan kewajiban-kewajiban dan konsekuensi hukumnya apabila mereka melanggar kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah, masih di preventif ya, yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan. Saya pikir ini sudah dilakukan oleh LPDP saat ini, seperti PK, persiapan keberangkatan. Dalam PK itu ada komponen-komponen yang seperti kita lihat di video ini ya, video di TV saat ini adalah PK, persiapan keberangkatan. Dalam modul-modul persiapan keberangkatan itu, pihak LPDP telah mengajarkan atau memberikan input nasionalisme, input kenapa kita ini pergi sebagai pahlawan bangsa, memberikan semangat yang berkobar bahwa kita harus kembali untuk membangun negara kita. Itu semua diberikan di PKI. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah mitigasi. Apa yang harus dilakukan di mitigasi? Saya pikir ini juga LPDP sedang melakukannya saat ini dengan baik ya. Men-tracking, mendatabase mereka ada di mana saja, dan bekerja sama dengan imigrasi dan juga Kementerian Luar Negeri dan juga kedutaan besar di luar negeri untuk men-tracking keberadaan mereka, bahwa pada periode tertentu mereka harus kembali. Ketika mereka nggak kembali, mereka harus di-tracking di mana mereka berada, apakah melalui medsos, apakah melalui informasi source yang lain, untuk melakukan untuk mengenforce ya, mengenforce hukum atau perjanjian atau perundang-undangan yang telah mereka langgar, dengan cara memaksakan bahwa mereka, bukan memaksakan ya, tetapi mereka secara sadar bersumpah dan berjanji menandatangani surat tersebut, sehingga mereka harus memperoleh konsekuensi hukum ketika mereka kemudian melanggar perjanjian tertulis tersebut. Saya pikir ini sudah dan sedang dilakukan oleh LPDP saat ini. Ya, adapun langkah yang sudah dilakukan oleh negara untuk hal ini ialah dengan dua cara ya tadi Mas Billy, dengan cara preventif dan juga mitigasi dengan bekerja sama dengan pihak terkait. Kemudian Mas Billy, apa kiranya dampak yang dirasakan oleh negara akibat dari para penerima beasiswa ini untuk menolak pulang? Kerugian selain materi apa yang dirasakan oleh negara, Mas Billy? Jadi bayangkan bahwa kalau kita menghitung kemarin sekitar 413 alumni yang belum pulang. Nah, beasiswa ini aku sama ratakan aja semuanya ngambil masters ya. Karena kalau ngambil doktor seperti saya, itu kan biayanya berbeda ya. Biayanya berbeda, lebih mahal. Tapi kalau kita ngambil rata-rata master di Amerika Serikat, mereka akan menghabiskan dalam waktu 2 tahun tersebut sekitar 3 hingga 4 miliar. Ada 413 alumni yang belum pulang. Artinya kalau kita kalikan 413 alumni dengan biaya kuliah mereka saja, ini baru biaya kuliah. Kita belum menghitung biaya buku, biaya tinggal, kita belum menghitung uang tiket bolak-balik, asuransi kesehatan, macam-macam. Kita ambil saja biaya SPP. Kita kalikan SPP sekitar 3-4 miliar ini ya, dikalikan 413 alumni tersebut, maka berjumlah 1,6 triliun ya. 1,6 triliun rupiah adalah uang pajak, uang hasil rakyat, membayar pajak dikumpulkan. Kalau 1,6 triliun itu dibagikan kepada UMKM ya, UMKM, dan satu UMKM memperoleh sekitar 10 juta, kita hitung saja ya berapa ribu pelaku UMKM yang memperoleh bantuan itu, dan kita bisa membuka atau memperbaiki kehidupan mereka. Itu saja pengandaian atau analogi sederhana yang saya sering lakukan untuk melihat kerugian negara. Itu baru kerugian keuangan. Kerugian kedua adalah brain drain, kerugian intelektualitas. Brain drain ini adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika sebuah negara mau maju melompat dari negara kelas menengah ke atas, seperti saat ini kondisi Indonesia, maka faktor penopangnya adalah sumber daya manusia. Itulah alasannya kenapa Kemenkeu mengeluarkan beasiswa LPDP saat itu, ya, adalah untuk melakukan investasi ke manusia agar mendorong manusia-manusia Indonesia nanti 10-20 tahun ke depan, ketika Indonesia siap shifting ke negara maju, manusia-manusia ini akan mendorong. Brain drain adalah fenomena yang terjadi ketika
anak-anak bangsa terbaik yang harusnya mendongkrak bangsa ini maju menjadi lebih baik itu tinggal dan tidak kembali ke dalam negeri untuk membangun bangsanya. Brain drain ini akan menghambat Indonesia untuk terakselerasi menuju kepada negara maju sesuai dengan cita-cita kita. Cita-cita kita Indonesia emas 2030 45. gitu. Seperti itu. Ya, baik. Selain kerugian materi yang dirasakan oleh negara ialah terhambatnya cita-cita bersama begitu ya Mas Billy ya untuk mencapai Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Mas Billy sebagai penerima LPDP di Harvard dan Oxford begitu ya Mas. Kiranya negara mana saja yang paling banyak dituju oleh para pencari beasiswa ini dan seberapa banyak calon penerima LPDP dari daerah 3T ini Mas? Terima kasih pertanyaannya. Pertama adalah beasiswa LPDP itu, sebentar ya, Mbak. Beasiswa LPDP itu ada banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Artinya kita lihat ada beasiswa reguler. Dulu kalau zaman Presiden SBY sebelum yang sekarang itu, kita lihat Presiden SBY itu ada beasiswa Presiden Indonesia, itu untuk yang top of the top. Mereka yang terpilih, yang intelektualitasnya tinggi memperoleh beasiswa Presiden Indonesia. Kemudian ada lagi beasiswa reguler. Nah, setelah ada beasiswa reguler, kemudian ada lagi beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini ditujukan kepada mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, ekonomi lemah, atau mereka yang berasal dari daerah-daerah geografis tertentu kayak daerah Indonesia Timur. Itu ada program beasiswa Indonesia. Saya kebetulan penerima beasiswa Indonesia Timur ya, BIT. Itu diberikan khusus kepada anak-anak Indonesia Timur dari 5 provinsi. Ya, 5 provinsi di Indonesia Timur. Dan ada juga beasiswa santri, ada juga macam-macam beasiswa yang lain. Nah, kalau kita lihat dari data-data terakhir bahwa beberapa negara yang menjadi favorit LPDP adalah satu Inggris. Inggris ini paling sekali difavoritkan karena memang studinya lebih pendek dan kemudian negaranya mungkin indah, bersejarah, ya. Kemudian juga tidak complicated untuk mengapply ke Inggris dibandingkan dengan Amerika. Kalau ke Amerika itu kita harus punya GRE, GMAT dan yang lain-lain. Kalau Inggris lebih simpel. Kemudian yang berikutnya adalah Australia. Ya, Australia adalah negara yang sangat didominasi dan sangat disukai. Kemudian Amerika Serikat, Belanda, dan kemudian Jepang. Ya, itu adalah negara-negara yang merupakan favorit untuk dikunjungi. Belum kita hitung negara-negara Asia lain ya yang dekat-dekat ya. Seperti itu. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Baik. Mas Billy, kemudian para pelajar atau mahasiswa yang tinggal di daerah 3T ini kan apakah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat perkotaan lainnya begitu? Apa kemudian upaya dari peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T ini, Mas Billy? Saya pikir apa yang dilakukan saat ini sudah sangat baik sekali ya, yang dilakukan oleh LPDP untuk melakukan diversifikasi jenis-jenis beasiswa LPDP tadi. Nah, untuk 3T itu ada beasiswa afirmasi 3T untuk daerah-daerah terluar, termiskin ya, seperti Papua, NTT, Aceh, Maluku itu. Lalu kemudian ada beasiswa Indonesia Timur yang juga khusus untuk daerah-daerah terluar. Nah, kemudian untuk beasiswa untuk daerah terluar ini kita membayangkan bahwa akses pendidikan dasar untuk kami saja sulit. Jumlah SMA sedikit, jarak ke SMA jauh, sehingga tingkat aksesibilitas terhadap tingkat pendidikan menengah itu cukup rendah. Lalu kemudian kualitas perguruan tinggi juga masih secara rata-rata masih di bawah tingkat nasional. Nah, ini yang membuat ketika kita mau mengambil skor-skor standar untuk apply ke luar negeri. Skor-skor standar itu adalah kalau misalnya kita mau sekolah ke Amerika, itu ada tes yang namanya GRE. Ya, GRE itu sebuah tes untuk mengukur kemampuan kita di mana rata-rata kami dari Indonesia Timur itu ketika kami mengambil skor kami secara agregat itu rendah dibandingkan dengan teman-teman dari wilayah lain Indonesia. Yang kedua, jangan lupa ada standar minimum bahasa Inggris kayak TOEFL atau IELTS yang menjadi tantangan terbesar juga untuk kita mendaftar ke luar negeri. Nah, kalau anak-anak di Pulau Jawa misalnya akses ke kursus bahasa Inggris itu available di mana-mana. Anak-anak dari SD, SMP juga sudah jago bahasa Inggris. Tapi mungkin kami di Papua
Mau kursus bahasa Inggris mahal, boro-boro biaya. Mungkin tempat kursusnya saja di tempat saya tidak ada. Mau tes IELTS atau melakukan simulasi nggak ada tes IELTS. Nah, apa yang dilakukan oleh LPDP cukup bagus untuk afirmasi. Mereka kemudian mengkhususkan ada program persiapan keberangkatan dan program persiapan bahasa yang dalam periode tertentu kita di dalam satu camp, dalam satu tempat kita belajar full, sebagian belajar 3 bulan, sebagian 6 bulan, ya sampai terjadi peningkatan skor. Dalam dalam persiapan keberangkatan dan persiapan bahasa tersebut, kita juga dibimbing tentang apa itu rasanya studi di luar negeri, bagaimana menghadapi culture shock. Kita dibimbing bagaimana mengisi tes GRE. Bahkan terobosan LPDP terbaru di tahun lalu adalah mereka meniadakan skor minimum untuk anak-anak dari Indonesia Timur, dari Papua, yaitu skor minimum TOEFL atau IELTS tidak ada. Karena mereka menyeleksi yang terbaik, lalu mereka kemudian bimbing bahasanya untuk mendongkrak available. Saya pikir ini afirmasi yang sudah cukup baik sekali, seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Baik, pembedaan jenis beasiswa bagi masyarakat di bagian timur ataupun masyarakat 3T ini patut diapresiasi begitu ya Mas ya, dan juga dorongan yang terus diberikan pemerintah ini juga patut untuk diapresiasi. Kemudian Mas Billy, bagaimana para alumni LPDP dari daerah 3T ini untuk bersinergi membangun jaringan untuk memperkuat dan tentunya memperluas program pendidikan di daerah 3T ini, Mas? Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi baru kemarin kita di dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Presiden di Papua, sebuah aplikasi yang namanya Mantap atau Manajemen Talenta Nasional itu diluncurkan. Dalam aplikasi Mantap tersebut, alumni-alumni ataupun talenta-talenta terbaik Indonesia Timur, misalnya kayak di Papua, itu didatakan dalam aplikasi tersebut. Nah, mereka bisa chatting satu sama lain, kemudian mereka juga bisa saling berkontak untuk melihat kolaborasi apa yang mereka bisa kerjakan. Nah, selain itu dalam aplikasi Mantap ini juga mereka punya job availability, misalnya company-company yang ada di wilayah Maluku, di wilayah Papua itu menjadi member daripada Mantap ini juga, dan mereka bisa dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh pekerjaan. Nah, saya pikir kemarin instruksi Presiden adalah untuk diintegrasikan dengan program kerja Kemenaker dan mungkin juga program kerja Kemendikbud. Nah, ini bagus sekali karena ini bisa menjadi salah satu contoh platform digital yang mengkolaborasikan para alumni ini untuk saling membantu, saling berkontribusi dan bekerja bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh-contoh baik. Saya sering sekali turun ke NTT, Kupang. Kemarin saya ke Kupang ya, kemudian bikin kuliah umum di sana. Lalu saya sekarang ada di Jayapura ya, saat wawancara ini. Saya melihat bahwa anak-anak ini kemudian membuat komunitas-komunitas ya, organisasi-organisasi kecil. Kayak kita lihat gambar di sebelah kita ini salah satu pusat belajar. Saya tidak tahu pusat belajar apa, tapi ini contoh banyak sekali alumni-alumni LPDP yang kemudian setelah mereka pulang, mereka mendirikan inisiatif-inisiatif pusat-pusat belajar, yang mana pusat-pusat belajar itu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang lain. Dan di situ mereka mengabdikan ilmu mereka yang telah mereka pelajari dari luar negeri atau dari dalam negeri, mereka pakai untuk mengajarkan adik-adiknya dan mentransfer ilmunya. Dan ini dilakukan dalam bentuk sebuah kolaborasi yang baik. Baik, kolaborasi terus dilakukan baik dari penerima maupun alumni LPDP daerah 3T untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi bersama-sama. Terima kasih banyak Mas Billy. Mas Billy, ada catatan penting, ada catatan satu penting buat saya. Baik, Mbak, silakan disampaikan Mas. Adalah bahwa Pemda harus berperan penting. Pemerintah daerah harus berperan penting untuk mengakomodir, mendata mereka ada di mana, dan mengakomodir mereka ada di mana, dan menjadikan mereka aset terbaik untuk bermitra dengan pemerintah daerah membangun daerah-daerah mereka. Itu saja. Jadi saya berharap seluruh pemerintah daerah bisa berkolaborasi, mengakomodir, dan teman-teman ini yang sudah pulang, datang, dekatkan dirimu kepada Pemda. Pemda itu orang tuamu, Pemda itu keluargamu. Jangan cuma dikritik-kritik di medsos, dimaki-maki, dihina-hina. Kalian datang dan ilmu yang kalian sudah pelajari pakai uang rakyat itu, kita semua belajar pakai uang rakyat. Kita kembali bantu Pemda, bantu rakyat dengan ilmu yang kita miliki. Itu catatan yang sangat penting, syaratnya. Gitu. Baik, kembali ke Indonesia untuk terus berkolaborasi dan mengakomodir baik dengan pemerintah daerah maupun berkontribusi langsung kepada masyarakat setelah menerima beasiswa LPDP yang didapatkan. Terima kasih banyak Mas Billy Mambrasar selaku staf sus Presiden bidang inovasi pendidikan dan daerah terluar yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Billy, salam sehat selalu. Terima kasih.
Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup Kominfo Newsroom hari ini. Dapatkan informasi berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV atau melalui media sosial gprtv.id. Dukung terus Migrasi TV Digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.